Halo guys, kembali lagi di channel Riza Hendrawan. Di alur cerita kali ini saya akan membahas film yang berjudul Eagle Eye. Film ini menceritakan tentang teknologi yang dapat mengendalikan manusia dan keadaan sekitar menggunakan jaringan. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke lah, langsung saja kita gaskan ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya pesawat canggih milik tentara Amerika yang akan memburu tersangka teroris yang sudah diincar. Nah, pesawat ini memiliki teknologi canggih, mampu men-scan wajah hingga kecocokan 51%. Pada awalnya mereka ingin membatalkan rencana pengeboman karena mereka sedang mengadakan upacara pemakaman. Dan di sana banyak orang-orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, perintah dari Presiden Amerika untuk segera melenyapkan sang teroris meskipun mengorbankan orang yang tak bersalah. Dan film pun dimulai. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jerry Shaw yang sedang mengalami masalah keuangan karena ia hanya bekerja sebagai penjaga toko, tak mampu membayar sewa kosnya. Ditambah lagi dengan berita kematian saudara kembarnya yang bernama Ethan Shaw semakin membuatnya sangat kacau. Ethan adalah pasukan angkatan udara di bawah komando pemerintah Amerika. Jerry dan Ethan dulunya mengemban ilmu akademi militer, namun Jerry membangkang perintah ayahnya dan memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya itu. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan wanita janda beranak satu bernama Rachel. Terlihat dia sedang mempersiapkan barang-barang milik anaknya yang akan mengikuti konser di Gedung Putih, Washington. Saat di stasiun, ternyata ada seorang pria asing yang sengaja mengambil tas trompet milik anaknya. Lalu kita kembali diperlihatkan saat Jerry akan mengambil sisa uangnya di mesin ATM. Betapa terkejutnya dia karena saldo ATM-nya menjadi $750.000 yang tadinya hanya berisi $5 saja. Tentu saja dia langsung membayar tagihan kosnya. Lalu saat ia masuk ke dalam kamarnya, ia dikejutkan dengan melihat banyaknya senjata militer tercanggih lengkap dengan bahan peledak serta banyak sekali paspor palsu. Lalu tak selang lama ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, yang kita sebut saja namanya Mbak Ria. Mbak Ria mengatakan bahwa Jerry telah diaktifasi dan kurang dari 30 detik akan ada FBI yang akan menangkapnya. Jerry pun bingung dengan apa yang ia katakan hingga akhirnya FBI benar-benar datang lalu menangkapnya. Jerry diinterogasi oleh Tom, seorang pengawas badan anti-teroris. Di sini Jerry berterus terang bahwa ada seorang wanita yang menjebaknya melalui telepon. Tapi Tom tidak mudah percaya karena akhir-akhir ini isu teroris sedang marak di Amerika. Hal yang sama terjadi pada Rachel yang tiba-tiba mendapat telepon dari Mbak Ria. Sama dengan Jerry, Rachel pun telah diaktifasi dan disuruh melakukan apapun perintahnya, jika tidak nyawa anaknya akan terancam. Lalu Jerry yang hendak menelepon ayahnya dikagetkan dengan suara Mbak Ria yang dapat tersambung melalui telepon yang sedang ia gunakan. Dan Mbak Ria menyuruh Jerry untuk tiarap. Terlihat Mbak Ria dapat meretas kren dan layar informasi untuk memberitahu Jerry agar lompat ke bawah. Dan bahkan ketika Jerry berusaha melawan perintahnya, Mbak Ria mampu meretas semua ponsel milik penumpang kereta dan mengatakan bahwa Jerry seorang teroris. Gila, hebat juga ya Mbak Ria ini. Semua instruksi dari Mbak Ria akhirnya diikuti oleh Jerry sampai ia bertemu dengan Rachel. Tentu saja Mbak Ria juga sudah menginstruksikan Rachel untuk menjemput Jerry di sana. Lagi-lagi, Mbak Ria dapat meretas dan mengendalikan lalu lintas sehingga Rachel dan Jerry bisa lolos dari kejaran polisi dengan sangat mudah. Kemudian kita diperlihatkan seorang agen wanita yang bernama Perez.
Ia adalah utusan dari pemerintah untuk membantu FBI dalam menyelesaikan masalah ini. Agen Perez dikirim karena adanya dugaan bahwa almarhum Ethan Shaw lah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Lalu Sin berpindah ke markas militer Amerika yang sedang memproduksi bahan peledak terbaru yang dinamakan Hex. Hex berbentuk kristal kecil, namun daya ledaknya lebih besar dari bom C4. Hex ini dirancang untuk misi tersembunyi dengan pemicu frekuensi suara tertentu. Nah, akhirnya Mbak Ria yang sudah mengintai Hex akan mencurinya dengan meretas sistem mesin kemas serta merubah tujuan pengirimannya. Lalu singkat cerita, Hex yang Mbak Ria curi telah sampai ke seorang pengrajin berlian yang tentunya sudah diintimidasi oleh Mbak Ria untuk memasangkannya ke kalung dan trompet milik anak Rachel. Kemudian orang tersebut dipaksa mengantarkan kalung itu ke Rachel. Pria tersebut terlihat marah-marah karena sudah dipermainkan oleh Mbak Ria. Lalu tiba-tiba Mbak Ria menelepon Jerry untuk menghalangi pria itu kabur. Jika tidak, pria itu akan mati. Dan benar saja, Mbak Ria meretas tiang listrik yang mengakibatkan konsleting dan membuat pria itu terpanggang. Selanjutnya, Jerry dan Rachel diperintahkan untuk merampas sebuah kotak misterius dari polisi. Mereka terpaksa harus melawan polisi, di mana itu akan membahayakan mereka berdua. Namun, semuanya bisa diatasi dengan mudah karena Mbak Ria lagi-lagi bisa meretas semua teknologi di sekitar yang membuat mereka berdua dapat lolos dengan mudah. Lalu mereka diarahkan menuju suatu ruangan, dan disinilah semuanya terungkap. Mereka sangat terkejut karena ternyata Mbak Ria bukanlah seorang manusia, namun hanyalah sebuah program komputer yang memiliki visi untuk mempertahankan kesatuan Amerika dari segala ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan. Sistem itu ternyata bernama ARIA, Autonomous Reconnaissance, itulah ya, susah banget. Sebuah sistem teknologi buatan Amerika yang bisa mengumpulkan semua informasi dan data di seluruh dunia dengan meretas semua benda-benda yang terhubung ke jaringan. Tentu saja, seluruh benda sekarang sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Dengan kata lain, ARIA mampu melakukan segalanya dan bahkan ia memiliki tingkah laku seperti layaknya manusia. Selanjutnya, ARIA menyuruh mereka untuk ke bandara dikarenakan dalam 10 menit ke depan Tom dan pasukannya akan muncul di sana. ARIA kembali dengan mudah meretas semua yang ada di bandara yang membuat Jerry dan Rachel bisa lolos dari Tom. Lalu mereka diarahkan untuk menuju ke bagasi kapal kargo. Untuk mengantisipasi menipisnya udara di ruang kargo, ARIA menyuruh mereka menyuntikkan sebuah cairan yang berada di kotak misterius tadi. Nah, cairan itu berfungsi untuk mengurangi detak jantung serta kebutuhan oksigen saat berada di atas udara. Lalu kita diperlihatkan agen Perez di suatu ruangan markas rahasia Departemen Pertahanan Amerika. Ia ditunjukkan proyek rahasia yang bernama Eagle Eye, yang dimana semuanya dikendalikan otomatis oleh ARIA. Perez melihat kejanggalan di video Ethan Shaw di malam terakhir sebelum ia meninggal. Ethan menunjukkan petunjuk dari memory card ponselnya di mana ia tahu kelemahan dari ARIA. Akhirnya Perez menyadari bahwa Ethan bukanlah tersangka dalam kasus ini. Justru ialah yang berusaha menghentikan program ARIA yang dirasa sudah di luar kendali dan malah menjadi ancaman bagi pemerintah. Perez lalu menunjukkan bukti video Ethan ke sekretaris Departemen Pertahanan. Mereka mematikan seluruh alat yang memungkinkan bisa diretas oleh ARIA untuk mengintai pembicaraan mereka. Ternyata di rekaman itu, ARIA akan menghapus cabang eksekutif pemerintahan Amerika yang berusaha menentang pengeboman yang ada di video awal. Ternyata saat itu pemerintah salah target yang mengakibatkan pemberontakan warga Amerika terhadap pemerintah. ARIA yang notabene sistem telah menganggap seluruh eksekutif yang sekarang telah gagal dan malah membahayakan pemerintah yang memicu pemberontakan rakyat. Dan Ethan Shaw telah menonaktifkan program rahasia milik ARIA dengan membuat kunci biometrik wajah dirinya sendiri. Singkatnya, Jerry dan Rachel akhirnya sampai di ruangan Eagle Eye. Nah, tujuan utama ARIA menyuruh Jerry ke sini adalah
untuk membuka kunci program rahasia miliknya dengan menggunakan wajah Jerry yang memiliki kecocokan dengan wajah Ethan Shaw, karena mereka berdua adalah saudara kembar identik. Akhirnya program rahasia itu aktif dan program itu dinamakan program Guillotine. Dan ternyata Guillotine adalah sebuah program perubahan rezim secara paksa dengan cara membunuh presiden serta seluruh kabinetnya. Jerry akhirnya menyadari bahwa saudaranya Ethan telah dibunuh oleh Arya karena telah dianggap sebagai musuh negara dengan menghentikan program Guillotine. Lalu di sini Tom datang dan akan menangkap Jerry serta Rachel. Namun di sini Rachel sudah diberi instruksi terlebih dahulu oleh Arya dengan menemui orang asing yang tentu saja sudah dikendalikan oleh Arya. Rachel ternyata disuruh berganti pakaian dan segera menuju ke Gedung Putih, tempat di mana konser anaknya. Di sisi lain, trompet yang berisi hex sudah sampai di tangan anak Rachel. Jerry dan Tom dengan cepat segera menuju Gedung Putih untuk mengejar Rachel. Namun Arya mengetahui hal itu dan meretas pesawat tempur otomatis milik Amerika untuk menghentikan mereka. Demi menyelamatkan presiden dan semua orang di Gedung Putih, Tom memberitahu Jerry tentang kode rahasia ancaman bagi presiden. Dan Tom mengorbankan diri untuk menghentikan pesawat tersebut. Sementara itu, Rachel bersiap-siap masuk dengan menggunakan kalung yang sudah berisi hex di lehernya. Sedangkan Perez berusaha merusak hardware milik Arya dengan harapan bisa mencegah sistem. Namun Arya langsung mencoba membackup semua data ke satelit lain, akan tetapi Perez berhasil merusak sistem Arya sebelum proses backup selesai. Rachel yang melihat anaknya berusaha lari menghampirinya. Sementara Jerry berhasil masuk dengan menyamar sebagai polisi penjaga. Waktu menyisakan beberapa detik saja sebelum kristal hex aktif. Lalu tak ada pilihan lain bagi Jerry selain menembakkan pistol ke atas untuk menghentikan konsernya yang membuat ia ditembaki oleh polisi. Kejadian ini menjadi kejadian cyber teroris dengan percobaan pembunuhan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Dan terlihat Jerry yang masih hidup mendapat penghargaan dari presiden. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian alur cerita dari Eagle Eye. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.